Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nurasna, NPM 207006042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi sampling, khususnya distribusi sampling rata-rata. Sebelum masuk materi, sebaiknya kita memahami perbedaan dari populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian, sedangkan sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang akan diteliti. Pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi, persentase yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Dalam distribusi sampling terbagi beberapa jenis. Yang pertama, distribusi rata-rata. Ini yang nanti akan kita bahas. Kemudian distribusi proporsi, distribusi selisih rata-rata, dan distribusi selisih proporsi. Distribusi sampling rata-rata adalah suatu probabilitas distribusi yang didapat dari besaran rata-rata hitung suatu sampel. Jika pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah N pangkat N. Sedangkan, jika pengembalian sampel dilakukan tanpa pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah N Cn sama dengan N faktorial per N faktorial, N kurangi N faktorial. Nah, seperti yang disebutkan tadi, jadi dalam distribusi sampling rata-rata terbagi menjadi dua, ada yang dengan pengembalian dan juga tanpa pengembalian. Sebelum itu kita harus mengetahui pendefinisiannya. N kecil sebagai sampel dan N besar sebagai populasi. Di sini ada rata-rata, N per N besar kurang dari 5%, maka mu X bar sama dengan mu, ini rata-rata. Pun sama rumusnya dengan yang tanpa pengembalian, mu X bar sama dengan mu. Kemudian kita masuk ke standar deviasi. Di sini ada to X bar sama dengan to per akar N atau akar sampel. Kemudian untuk yang rumus tanpa pengembalian, to X bar sama dengan to per akar N kali akar N kurang N per N kurang 1. Kemudian di sini ada nilai baku, Z sama dengan X bar kurangi mu X bar per to X bar. Pun sama yang ini yang tanpa pengembalian juga rumusnya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umumnya berdistribusi hampir normal dengan rata 400 jam dan simpangan baku 20 jam. Hitunglah peluang bahwa suatu sampel acak dengan 16 bola lampu akan mempunyai rata umur kurang dari 388 jam. Di sini diketahui itu rata-rata ya, rata-rata 400, ini 400 jam. Kemudian di sini ada simpangan baku 20, kemudian ada N diketahuinya, dan X bar 388. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama yang harus ditentukan adalah rata-rata. Tadi sudah diketahui, mu X bar sama dengan mu sama dengan 400. Kemudian setelah itu kita menentukan simpangan baku, to X bar, to per akar N. Tadi kan sudah diketahui ya, to-nya itu 20, kemudian N-nya itu 16, maka karena 16 adalah 4, 20 bagi 4, 5. Kemudian, untuk menentukan nilai Z hitung, tadi juga sudah disebutkan rumusnya, Z sama dengan X bar kurangi mu per to X bar. Langsung dimasukkan, tadi X barnya 388, kemudian mu 400, kemudian hasil dari simpangan baku 5. Nah, untuk menentukan itu karena ini kalau Z tadi itu kan bisa kita sebut sebagai batas juga ya. Ini kan berada di sini, di daerah sini. Kemudian kita mencari dulu min 24 itu di mana, karena dalam tabel ini tidak ada min, adanya juga positif, maka kita samakan saja dengan positif. Kita ini ambil yang ini 0,4918, masukkan ke sini. Kemudian nilai Z tadi nilai Z tadi kan negatif 2,4, lalu diturunkan lagi menjadi ini.
Kemudian, karena kita akan mencari ini, maka nilai 0,5 yang merupakan batas ini dikurangi, maka hasilnya 0,0082. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga apabila terdapat kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.